Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kini, suku bangsa yang disebut dengan Ya'juj Ma'juj masih menimbulkan kontroversi. Ada yang menyebut bahwa Ya'juj Ma'juj adalah bangsa Tartar dan Mongol, pasukan Genghis Khan atau Hulagu, sejenis makhluk aneh, hewan dan lain sebagainya. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu memiliki fisik badan yang bulat, bermata sipit dan berkulit kuning. Karena itu lantas ada yang mengaitkannya dengan orang-orang keturunan Cina, Korea, dan Mongolia. Konon makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj ini akan muncul menjelang hari kiamat nanti. Dari An-Nuwas, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi. Setelah itu, gerombolan atau barisan pertama dari mereka melewati danau Tabariyah dan meminum habis semua air dalam danau tersebut. Hadis riwayat Muslim 2937, 110, At-Tirmizi 2240, Abu Daud 4321, Ibnu Majah 4075. Cerita mengenai Ya'juj dan Ma'juj tertera di dalam Al-Quran dalam surat Al-Kahfi ayat 92 hingga 98. Dan kebangkitannya dinyatakan dalam surat Al-Anbiya ayat 96 hingga 97. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan sudah dekatlah kedatangan janji yang benar, kiamat, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang kafir. Mereka berkata, aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian mengenai ini. Bahkan kami adalah orang yang zalim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96 hingga 97. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Zainab binti Jahsy, istri Nabi, Rasulullah menyatakan, tembok yang dibangun oleh Zulkarnain telah berlubang sebesar telur ayam. Rasulullah melengkungkan jari telunjuk dengan ibu jari tangan. Karena itu, umat manusia akan mengalami celaka karena Ya'juj dan Ma'juj ini berhasil menembus tembok tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Lalu, bagaimana dengan firman Allah yang menyatakan bahwa tembok tersebut tidak akan bisa dilubangi? Apakah ini menunjukkan karena begitu lamanya, sehingga tembok yang terbuat dari besi dan tembaga itu akan berlubang? Sejumlah ahli bahasa meyakini bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah orang-orang Cina. Ya'juj dan Ma'juj, menurut ahli lughah, ada yang menyebut isim mushtaq atau memiliki akar kata dari bahasa Arab berasal dari ajaja anar, artinya jilatan api. Menurut Abu Hatim, Ma'juj berasal dari maja, yaitu kekacauan. Ma'juj berasal dari mu'juj, yaitu malaja. Namun menurut pendapat yang sahih, Ya'juj dan Ma'juj bukan isim mushtaq, melainkan isim ajam dan laqab atau julukan. Ada pula yang menyebutkan kata Ya'juj dan Ma'juj adalah dari bahasa Cina yang bermakna Asia. Zhou atau Zhou adalah benua atau tempat tinggal, dan Ma adalah kuda. Ya'juj adalah benua Asia dan Ma'juj adalah bangsa berkuda. Pasukan Mongol yang dipimpin Genghis Khan maupun lainnya juga sering menunggang kuda dalam peperangannya. Sebenarnya para ulama berbeda pendapat tentang asal Ya'juj dan Ma'juj di negeri mana tempat mereka pertama kali muncul. Tetapi para ulama yang telah meneliti secara detail menemukan bahwa tempat Ya'juj dan Ma'juj ini
berasal dari satu tempat di timur laut wilayah Mongolia. Penduduknya beretnis Mongol dengan kehidupan nomad. Yang pasti, menurut para peneliti, kata Mongolia dan Mongol sendiri terkait erat dengan kata Ma'juj, bahkan berhubungan langsung. Terkadang kata Ya'juj dan Ma'juj juga dipakai dengan sebutan Mongol dan Tartar. Keberadaan Rusia juga tidak bisa dikesampingkan. Mungkin saja mantan negara adidaya itu bangkit kembali dan berkuasa. Karena sejarah dan sunatullah mencatat ada pengulangan dari setiap kejayaan. Sebagian ilmuwan berpendapat bahwa Ya'juj dan Ma'juj bukan ditujukan kepada kelompok atau etnis tertentu, tetapi lebih menekankan kepada sifat secara umum bagi suatu kelompok, etnis, dan bangsa yang suka membuat kerusakan dan membunuh manusia. Tetapi pendapat ini dibantah karena bukti-bukti sejarah dan dalil-dalil agama menunjuk kepada kelompok tertentu. Kebangkitan Ya'juj dan Ma'juj menjelang hari kiamat merupakan suatu kepastian. Mereka akan bangkit dari sebelah timur dalam jumlah yang sangat besar. Mereka menghabiskan sumber-sumber air di negeri-negeri yang mereka lewati. Bahkan saking rakusnya, sebagian kelompok Ya'juj Ma'juj yang terakhir tidak mendapatkan air itu. Ini semua tidak akan terjadi kecuali menjelang hari kiamat. Wallahu a'lam.